Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come as a rest to the weary. Come as a balm to the soul. Come, Lord, as strength to my weakness. Fill me with joy evermore. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita memperingati sebagai Hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya dimanapun kita berada saat ini, baik yang ada di gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing, kasih kuasa dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Sebelum kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk ikut ambil bagian dalam ibadah. Kita boleh merayakan Hari Pentakosta, dan kami percaya semua itu anugerah Tuhan kepada kami. Urapi kami semua Bapa, baik hamba yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu pula untuk jemaat, biarlah urapan Tuhan juga boleh menyertai mereka, sehingga baik kami yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat yang mendengarkannya boleh merasakan satu sukacita, satu perubahan, bahwa ketika kami ada dalam kuasa Roh Kudus, hidup kami boleh diubah sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Kuasai ruangan ini, kuasai hati kami masing-masing, karena kami percaya semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau dengan perikop kuasa Roh Kudus yang terus berkobar. Terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Pentakosta adalah hari yang ke-10
setelah Yesus naik ke surga. Pentakosta juga adalah hari yang ke-50 setelah kita merayakan Paskah. Kita tahu bahwa Paskah yang pertama itu berarti peringatan keluarnya orang Israel dari Mesir. Selama 430 tahun bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Sampai Tuhan mengutus seorang penebus, yaitu Musa. Dan saat itu Musa dilengkapi oleh 10 tulah, mulai dari air yang menjadi darah sampai tulah yang ke-10. Anak sulung orang Mesir mati, tetapi Tuhan memberikan perintah sebelum malaikat maut berjalan menghampiri setiap rumah dan membunuh setiap anak sulung. Maka orang yang menyembelih domba dan menyapukan darahnya di ambang pintu rumah itu akan dilewati oleh malaikat maut, dan anak mereka selamat. Saat itulah kita boleh menyebut Passover, atau yang sekarang kita sebut dengan Paskah. Saudara-saudara sekalian, di dalam Perjanjian Baru, ternyata pada hari yang sama, ketika orang Israel memperingati mereka keluar dari perbudakan di Mesir, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkat dosa seisi dunia. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang percaya kepada Yesus di dalam hatinya, percaya pada pengorbanan di atas kayu salib yang penuh dengan lumuran darah, juga akan dilewati oleh malaikat maut dan mengalami keselamatan. Dan Tuhan juga memanggil kita, saudara dan saya, untuk keluar dari dosa. Itu yang saat ini kita boleh mengerti akan betapa besarnya makna daripada Pentakosta di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain, kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, maka sebagai respon kita yang harus keluar dari perbuatan, dari kelakuan yang begitu penuh dengan dosa, kemudian kita mencari atau kembali hidup di dalam terang firman Tuhan yang membawa kita kepada kemuliaan Allah. Inilah yang kita sebut dengan Paskah. 50 hari kemudian, yaitu Pentakosta, apa yang dirayakan khususnya oleh umat Israel pada hari Pentakosta, yaitu pertama, mereka beribadah pada Tuhan di Gunung Sinai, dan mereka menerima 10 perintah Allah yang dibawa oleh Musa. Dan yang kedua, mereka merayakan hari panen dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur itu, mereka membawa buah sulung yang pertama diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada zaman Perjanjian Baru, ketika mereka berkumpul pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Dan ketika kita baca di dalam firman Tuhan, 3.000 orang percaya dan mereka semua dibaptis. Itulah, di saat itulah hari ulang tahun gereja secara universal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta sendiri mempunyai 3 makna yang sangat dalam. Yaitu yang pertama adalah pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Dan yang kedua, hari raya panen, di mana mereka bersyukur untuk setiap berkat yang mereka terima. Dan yang ketiga, adanya pencurahan Roh Kudus yang melahirkan gereja pada saat itu. Dan Alkitab berkata,
ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tahukah saudara, di dalam kesatuan hati umat-umat Tuhan, ada lawatan Allah yang luar biasa. Ketika umat Tuhan bersatu, maka berkat Tuhan juga dicurahkan pada setiap orang percaya. Sehingga dari semuanya itu, kita boleh melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh gereja mula-mula yang kita juga lakukan pada saat ini ketika kita merayakan hari Pentakosta. Kita harus selalu mengucap syukur. Di zaman yang lalu, ucapan syukur ditandai dengan darah domba. Tetapi kali ini Tuhan menyatakan kepada kita, hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala hal atas semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Besar kesetiaan Tuhan atas kita, umatnya. Dan yang kedua, kadang-kadang firman Tuhan itu sendiri keras untuk menegur kita. Kadang-kadang firman Tuhan itu bisa menghibur saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan itu boleh mengajar kita. Dan firman Tuhan itu juga berbicara dengan sangat sederhana. Sehingga dari semuanya itu, saudara dan saya diminta untuk harus menerima firman Tuhan. Apapun bentuknya, ketika kita harus menerima semua kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita taat. Ketika kita menerima apa yang Tuhan ingin katakan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam setiap langkah hidup kita, firman itu akan menuntun kita, sehingga kita boleh diubah oleh Tuhan menjadi manusia baru. Dan yang ketiga, kita juga perlu berdoa dengan tekun. Kita boleh meminta api Pentakosta yang menyala-menyala di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang hari ini kita rayakan. Kita boleh meminta pada Tuhan api Pentakosta itu untuk mengubah kehidupan kita dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru, yang Tuhan inginkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, di situ dinyatakan Bapa menjanjikan baptisan Roh Kudus. Karena Bapak Ibu sekalian, tanpa Roh Kudus, orang Kristen tidak akan hidup berkemenangan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar menantikan Tuhan untuk menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam Yesaya 40 ayat 31, di situ berbicara ada berkat rohani ketika kita menantikan Tuhan, yaitu ada kekuatan baru dari Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan yang membawa kita ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami goncangan di dalam kehidupan kita, kita minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita bisa berkata, aku mampu, aku sanggup melewati semua rintangan dan tantangan yang terjadi dalam kehidupanku. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita percaya, kita menanti-nantikan Roh Kudus yang mau merubah, memberi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, ketika kita ada di dalam lembah air mata, kita bisa meminta Roh Kudus agar Dia hadir di dalam segala kelemahan kita, di dalam penderitaan kita, untuk mengangkat kita, sehingga Dia akan memberikan hari depan, memberikan hari yang penuh damai sejahtera dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya.
Dan ketika kita mengalami ketertinggalan dalam segala hal di dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin kita tertinggal di dalam masalah-masalah rohani kita. Kita minta api Roh Kudus untuk terus membakar hati kita. Kita tidak melihat lagi ke belakang, tetapi kita terus berlari dan berlari mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan sebagai seorang penolong di dalam setiap kehidupan orang percaya, kita akan mendapatkan jalan keluar. Kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Mari kita minta pengurapan Roh Kudus untuk membakar hati kita, untuk kita tetap berlari dan maju, tidak mundur ke belakang. Bahkan kita boleh terbang seperti sayap Raja Wali yang demikian kuat dan hebatnya, dan kita tetap tekun melakukannya di dalam segala hal. Seperti kita melihat Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Selama 3 tahun ia mengikuti Tuhan. Ia bisa berkhotbah, ia bisa menyembuhkan, ia bahkan bisa mengusir setan. Karena apa? Di dalam segala perjalanan hidupnya, ia mengandalkan Tuhan. Ia meminta urapan Roh Kudus dalam setiap aktivitas kehidupannya. Karena pada waktu itu, ia boleh memenangkan banyak jiwa untuk mencari dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melihat apa yang sudah dilakukan Petrus, kita minta api Roh Kudus untuk membawa kita terus berlari dan melihat, mengejar segala ketinggalan-ketinggalan kita dengan tekun percaya ada Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan untuk selalu ada menopang, mengarahkan, bahkan menuntun kehidupan saudara dan saya untuk menuju sesuai dengan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam ayat 2 yang kita baca tadi, kita boleh melihat di dalam ayat 2. Di ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu sekalian, kita harus benar-benar mengerti dan tahu bahwa kita tidak bisa mengatur waktunya Tuhan. Kapan Tuhan melawat umatnya, kapan Tuhan memberkati, bahkan kapan Tuhan menyembuhkan ataupun melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Karena yang memutuskan waktu kehadiran Tuhan hanya Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Bahkan di dalam ayat 2 tadi, lawatan Roh Kudus digambarkan seperti angin. Itulah karya Roh Kudus. Kita bisa merakakan dan membuat kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, lahir baru. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini jelas di sini kita tidak punya hak untuk mengatur waktu daripada Tuhan. Dan ada perubahan yang luar biasa ketika Roh Kudus menjamah kehidupan saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita kembali melihat kalau tadi lawatan Roh Kudus juga digambarkan sebagai angin. Di dalam ayat yang ketiga, lawatan Roh Kudus digambarkan sebagai api. Tadi sebagai angin, dan yang sekarang kita lihat lawatan Roh Kudus juga digambarkan sebagai api. Api yang membakar sampah dosa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini boleh menyadarkan kita akan dosa, dan Roh Kudus sendiri yang akan memulihkan kita. Dan api di sini juga dapat memberikan satu kekuatan baru. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Kisah Rasul 8 ayat 1 berbunyi demikian.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Yaitu kuasa apa? Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda ajaib. Di dalam Markus 16 ayat 17 kita boleh baca di situ. Tanda-tanda ajaib ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kita boleh atau kita dapat mengusir setan. Di dalam Markus 16 ayat 17 dan di dalam ayat ke-18, tangan orang-orang yang diurapi Roh Kudus, melalui tangannya ia boleh menyembuhkan orang sakit. Ini yang memberi satu pandangan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Mari kita minta api Roh Kudus, api Pentakosta itu untuk turun membakar hati kita, sehingga kehidupan kita boleh kembali diperbaharui sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ayat yang keempat kita boleh baca dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka boleh berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Mereka di sini boleh menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dengan bahasa yang baru yang Tuhan berikan. Kita boleh melihat dari perubahan itu. Sebelum diubah, Petrus menyangkal Yesus. Tetapi setelah adanya urapan Roh Kudus, Petrus mengucapkan bahasa iman, sehingga dia bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Jika engkau bertobat, engkau akan diselamatkan. Ini bagi Petrus dan bagi murid-murid Yesus. Sebelum itu mereka boleh menyampaikan bahasa-bahasa yang penuh dengan keraguan, bahasa-bahasa yang penuh dengan ketakutan, bahkan bahasa-bahasa yang penuh dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tetapi setelah Yesus bangkit, mereka boleh menyatakan bahasa-bahasa keberanian, menyatakan iman yang teguh. Sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus bekerja, hidup saudara, hidup saya tidak akan pernah sama lagi seperti yang lalu. Karena apa? Hidup kita diubah menjadi hidup yang baru. Kita boleh menandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun, menopang, bahkan mengarahkan setiap hidup anak-anak Tuhan untuk menuju kepada kehidupan baru. Hidup yang apa? Hidup yang menyatakan buah-buah roh di dalam setiap tingkah laku saudara. Sehingga melalui kehidupan ini, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, kita boleh diubah menjadi kehidupan yang baru, yang tentunya melalui kehidupan saudara dan saya, kita boleh menyatakan ada kasih kuasa Kristus di dalam setiap kehidupan orang. Dan yang lain daripada itu, ketika mereka berkata-kata dalam bahasa lain, di sini akan menyatakan adanya kesaksian bagi segala bangsa. Karena mereka berbicara tentang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Kalau Roh Kudus menjamah hidup kita, maka kita akan dipakai sebagai saksi-saksi yang ajaib bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita beritakan Injil dari rumah kita sendiri, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan biarlah api Roh Kudus terus membakar hati kita sekalian, hati saudara dan saya, supaya kita boleh menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat penebus kita, penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tidak berubah, dulu, kemarin,
hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa-Nya tetap sama, bahkan saat ini ketika kita menyembah Tuhan, rasakan kasih-Nya, kuasa-Nya. Dia akan memulihkan, Dia pasti mengulurkan tangan-Nya untuk menjamah kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hamba sudah menyampaikan semua kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam kita boleh merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Dan kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu terus ada membakar hati kami semua, sehingga di dalam setiap kehidupan kami tidak lagi menjalani kehidupan lama kami, tetapi Tuhan boleh menyertai kami memasuki kehidupan yang baru bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, semua kami lakukan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami boleh menjadi saksi mulai dari rumah kami, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dan melalui semuanya itu kami boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan izinkan kami untuk kami boleh bersaksi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Biarlah api Roh Kudus-Mu terus ada membakar hati kami, sehingga kami boleh menjalani pelayanan kami, baik di mana Tuhan izinkan kami boleh melayani, dimanapun Tuhan tempatkan, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu kami sudah diubah menuju kehidupan yang baru, bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Tingkah laku kami, kata-kata kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa di dalam doa khususnya untuk pemerintahan kami. Biarlah tangan Tuhan terus hadir menyertai pimpinan kami, Bapak Presiden, begitu pula dengan para menterinya. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan sendiri boleh ada di tengah-tengah aktivitas mereka, sehingga boleh membawa bangsa kami ini yang penuh dengan damai sejahtera. Dan lebih daripada itu Bapa,
mampukan kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi terang di tengah-tengah hidup ini. Berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, Bapa. Kami boleh sampai saat ini masih mengalami ketakutan atas masalah-masalah virus corona ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa. Engkau yang mengetahui kapan virus ini akan berakhir. Karena Engkau yang berkuasa atas bumi dan langit. Terima kasih untuk semuanya ini, Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan. Kami sangat percaya Roh Kudus-Mu terus ada, memperbaharui iman percaya kami bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada, memberikan damai sejahtera, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan bagi kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir akan kehidupan hari esok kami. Karena kami percaya janji-Mu, Roh Kudus ada menyertai kami, menuntun kami di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini hanya disempurnakan oleh doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami boleh berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Holy Spirit.